I fall asleep at night, and I wonder if you're real or a trick of the mind. Your voice is quiet, but I feel it resonate in my throat like it's mine. And you ask me, do you remember that blood is thicker than you know? Run all you want, it won't. Halo, selamat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Jadi sekarang saya udah di Jakarta, terus selama 2 tahun lebih ya, hampir tahun ketiga saya belum pulang ke Jakarta karena kebetulan ayah saya kan di Jakarta. Jadi saya sebenarnya di Bima itu tugas, dan di Jakarta saya bilang adalah kota di mana saya dibesarkan, dan ayah saya memang karena udah usia, beliau nggak pulang ke Bima, jadi biasanya saya yang harus pulang ke Jakarta. Tapi karena pandemi, jadi saya nggak bisa egois ya pulang ke Jakarta, juga nggak aman buat ibu saya karena ibu saya juga ada asma. By the way, ada videonya 3 hari saya di Jakarta ngapain aja, ada nyari vaksin bla 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 itu ya. Cuma saya males sih ya ngomongin diri saya sendiri. Cuma saya mau ambil video ini, saya mau cerita. Mungkin banyak dari kalian yang nanya, Dokter Ana tuh bikin videonya gimana sih? Terus siapa aja yang bantuin dia? Terus siapa yang orang-orang di belakang, jadi orang-orang di belakang layarnya atau gimana? Ini santai, kita akan cerita. Asal mulanya saya bikin video itu pertama kali itu, kalau kalian pernah nonton video saya mau periksa pasien hamil luar kandungan ke rumah sakit Bima, saya pernah bilang kalau saya bikin video tuh awalnya karena saya pengen cerita hal-hal yang justru tidak berhubungan dengan masalah kesehatan, gitu. Karena banyak hal dalam kehidupan ini yang kayaknya kurang dibahas dari sisi kesehatannya saja, tapi juga dari non kesehatan, non medis yang bisa mempengaruhi aspek kehidupan seseorang. Nah, terus akhirnya saya mikir gitu loh, gimana caranya kita bisa menyentuh sisi kehidupan orang lain, tapi bukan hanya masalah medis. Karena kalau masalah medis, berarti banyak talk show atau misalnya YouTube yang cukup serius lah membahas masalah kesehatan. Akhirnya saya mikir gitu loh, kalau misalnya saya bikin YouTube, apakah bisa bermanfaat, apakah bisa menampung aspirasi saya atau tujuan saya bikin YouTube. Sebenarnya itu diawali dari tahun 2019. Ya, tahun 2019 itu kita pertama kali kena pandemi COVID. Itu bisa dibilang semua orang lockdown, termasuk rumah sakit juga, karena keadaan di rumah sakit banyak tenaga kesehatan yang kena. Akhirnya saya lebih sering untuk nonton podcast. Nah, podcast yang salah satu saya tonton itu podcast Deddy Kobuse ya. Dari podcast itu saya belajar bahwa kok orang bisa ya mempengaruhi hidup orang lain, ngajak wawancara orang lain, bicara dengan orang lain, dan ternyata bisa memberikan dampak untuk banyak orang. Nah, itu agak nyambung dengan tujuan saya membuat YouTube. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya, Dr. Intan, dan ternyata Dr. Intan bilang kalau misalnya mau bikin video harus ada editornya gitu. Saya mikir, waduh berat juga ya, karena saya terus terang masalah kendala waktu, terus masalah kendala kesempatan untuk ketemu sama orang itu sangat-sangat minim. Saya bilang kalau misalnya nanti ada orang yang bisa bantuin, tolong dikenalin untuk jadi editor video cerita. Nah, waktu itu belum tahu judulnya, kalau nama YouTube-nya adalah channel cerita. Nah, terus berjalannya waktu, saya tetap nyari video-videonya yang menurut saya
sejalan dengan misi saya itu. Jadi misi saya itu adalah bukan hanya membahas masalah medis, juga membahas masalah medis, tapi karena saya backgroundnya adalah orang kesehatan, seorang dokter, jadi pasti ada sisi-sisi kesehatan juga yang saya masukkan ke dalam channel YouTube saya. Hingga tahun 2021 gitu ya, pada akhir-akhir pandemi, tapi jalan itu saya tetap mencari-cari caranya bagaimana saya mewujudkan impian saya. Jadi ini bukan channel YouTube yang dibikin atau yang dikonsep dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, terus tahun. Ini bahkan adalah channel YouTube yang saya sudah konsep selama 2 tahun, tapi saya bukan tipikal orang yang mau banyak cerita. Kalau saya ingin berbuat sesuatu, ya saya kerjakan dulu. Kalau sudah jadi baru saya cerita. Nah, kalau sudah jadi, sudah berhasil, baru saya cerita. Jadi ya memang nggak ada yang tahu kalau memang saya membuat channel YouTube selama 2 tahun itu, kecuali salah satu teman saya itu, atau mungkin ada beberapa yang tahu, tapi mungkin ya hanya sekedar tahu dan mungkin berpikirnya saya nggak seserius itu. Akhir tahun 2021 nggak sengaja pada saat itu saya lagi visit, kalau nggak salah ya, lagi visit pasien. Terus ketika saya bikin resep obat, saya visit pasien, saya cerita dan pada saat itu ada 4 orang dokter intensif gitu, dokter magang yang ikut, salah satu namanya Dr. Fitra Hidayat. Dan saat itu saya bilang, saya pengen deh bikin channel YouTube yang nggak hanya bahas masalah kesehatan gitu. Kalaupun dia bahas masalah kesehatan, dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi nggak seperti menggurui, tapi lebih kayak ngajak ngobrol, ngajak cerita, atau sudut pandangnya lebih kayak ya simple gitu, nggak yang rumit gitu. Dan menyentuh sisi kehidupan orang lain itu lebih sederhana. Ya intinya sih nggak menggurui lah gitu. Terus akhirnya salah satu dari 4 orang itu, Dr. Fitra Hidayat, langsung bilang ke saya, oh ya, kalau gitu ikut aja channel saya Bu Dokter gitu. Nah, channel kamu gimana? Ternyata dia pernah bikin project channel YouTube, Ekombi Project. Terus saya nonton Ekombi Project. Kebetulan Ekombi Project itu tentang sejarah di Bima dan tempat-tempat wisata di Bima, dan pas melihat channel YouTube-nya saya tertarik karena menurut saya bukan masalah jumlah subscribernya, tapi ini masalah ada orang-orang yang punya motivasi yang berbeda dari orang lain, ya kan. Biasanya orang maunya bikin sesuatu tuh viral, heboh, atau bikin sesuatu tuh yang ya gimana supaya terkenal aja gitu. Cuman pas kita lihat project Ekombi Project itu menarik karena konsepnya dia lebih ke masalah sejarah dan masalah wisata. Walaupun mungkin subscribernya nggak banyak, tapi tetap aja spesifik dan berbeda gitu dari channel-channel yang pernah saya nonton. Atau mungkin saya memang terlalu banyak nonton channel sih, cuman ya saya kaget ternyata ada channel sejarah wisata di Bima. Terus saya nonton, terus saya bilang, oke, kalau gitu gimana caranya? Ajarin saya ngedit video, ajarin saya ngambil gambar, ajarin saya jadi host, ajarin saya semua, karena saya nol besar, nggak tahu apa-apa. Akhirnya barengan selama sebulan, di bulan Januari dan Februari, nggak sebulan sih ya, yang paling spesifik banget tuh Januari Februari, karena bulan Maretnya beliau harus pergi ujian sekolah spesialis ya. Bulan saya agak lupa bulan Maret atau April berangkatnya gitu. Sehingga Januari sama Februari itu saya benar-benar full kan untuk belajar sambil mengerjakan project channel YouTube Cerita Ana. Jadi konsep awalnya itu memang dari saya, tapi bisa dibilang Dr. Fitra itu yang berusaha untuk mengasih jalan bahwa pakai
cara seperti ini gitu. Nah, salah satu nih yang mau saya bagi, walaupun saya amatir dan tapi mungkin teman-teman bingung, kok bisa sih kamu kerjakan sendiri segala macam gitu. Ya memang bisa, kalau mau belajar bisa, kalau nggak mau belajar ya nggak bisa. Itu yaitu menggunakan aplikasi VN gitu ya. Ini saya nggak di endorse sama aplikasi ini, tapi memang saya harus jujur pada memang saya pakai itu VN. Dan saya juga pakai aplikasi YouCut. Nah, aplikasi YouCut ini juga saya belajar dari teman saya di ruangan operasi. Namanya Bang Mahyu. Jadi Bang Mahyu itu saya tahu ini ada aplikasi Dok YouCut. Dia bisa untuk ngedit foto, bisa untuk ngedit video, bisa ngasih efek segala macam. Nah, dan saya selalu pakai dua aplikasi ini. Terus diajarin juga aplikasi CapCut untuk memperbesar volume suaranya. Udah sesimpel itu. Jadi kalau kalian nanya kok sempet-sempetnya bisa segala macam mengerjakan edit video, dan kok bisa sempet-sempetnya bikin channel YouTube, ya karena mungkin niat. Itu satu niat, yang kedua memang berusaha juga sih nyediain waktu. Nah, ini nanti kalau ada waktu sih saya mau jelasin bahwa ternyata kepribadian saya itu memang kepribadian yang punya kemampuan untuk ngedit video. Aneh ya? Ya saya juga kaget sih, tapi ada di video wawancara saya sama Tiwi, itu wawancaranya kita ngetes MBTI kita berdua, dan hasilnya saya adalah INFP. Jadi orang-orang INFP itu saya tegaskan bahwa saya bukan psikolog. Jadi orang INFP itu suka berimajinasi dan suka berhayal, dan makanya banyak dari mereka menjadi penulis atau pencipta suatu karya seni. Nah, saya selalu menganggap bahwa video-video saya itu adalah karya seni saya atau perwujudan dari imajinasi dan hayalan saya, karena pekerjaan saya itu sebagai dokter kandungan nggak mungkin berhayal ya. Jadi ada sisi saya yang lain yang mungkin orang kaget karena saya nggak pernah nunjukin itu, dan menurut saya orang-orang lain juga pasti ada sisi seperti itu. Mungkinnya ada orang yang dia walaupun dia seorang bekerja di sektor formal, dia mungkin punya pekerjaannya non formal, misalnya sambil dagang atau sambil apa, kan itu termasuk sisi non formal dari orang lain ya. Nah, balik lagi ke edit video itu. Jadi kalau saya ngedit video biasanya saya tuh konsep dulu. Misalnya saya konsepnya paling simpel, misalnya ingin bahas tentang masalah kesehatan misalnya, karena ingin bahas masalah ANC pada ibu hamil misalnya. Nah, pasti saya tuh mikirnya gimana cara saya nyampaikan ANC pada ibu hamil tapi tidak seperti ceramah atau tidak seperti kuliah atau tidak seperti talk show biasa ya. Itu yang kadang-kadang bikin saya ngerasa harus berhayal gitu. Nah, makanya kadang-kadang agak lama sih tentang masalah kesehatan, karena saya sendiri orangnya bosenan kalau bahas hal yang sama berulang-ulang, karena setiap hari kan konseling pasien, konseling ibu hamil setiap hari di proyek saya. Terus masa saya YouTube-nya konseling lagi gitu loh, jadi kayak apa ya, kayak nggak kreatif, kayak hidupnya tuh itu aja gitu loh. Jadi saya mikir gitu, gimana ya caranya gitu. Tapi kalau disuruh joget-joget TikTok juga saya males, itu bukan saya banget gitu. Kalau saya suruh konselingnya dengan joget-joget kayak beberapa teman saya kan ada yang kreatif yang joget ya, itu bukan gue gitu. Ya udah gitu, paling ya dari musik gitu, dari musik. Jadi kadang-kadang saya selalu berhayalnya adalah ya nanti juga ada sih tentang topik kepribadian saya macam musiknya dulu yang saya hayalkan, terus dari musiknya saya nyambungin kalau musik ini nih cocok ceritanya seperti ini gitu. Misalnya musik ini cocok untuk menceritakan hal seperti ini ya.
Jadi musiknya dulu yang saya cari, baru saya bahas topiknya. Kalau lagi bosen untuk kasih edukasi kesehatan sih gitu. Makanya ada beberapa di instastory saya tuh orang bingung kok bisa ya nyambungin sama musiknya, sama konsep kata-katanya gitu. Ya justru memang musiknya dulu yang berputar-putar dalam hayalan saya, terus saya masukin ke VN, ke aplikasinya. Nah terus setelah masuk ke aplikasinya, baru kata-kata dalam musik itu saya sambungkan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Aku di ruang operasi, terus akhirnya aku kasih lihat sepatu boot aku yang kuning itu operasi. Jadi kayak puisi gitu sih, cuman sebenarnya ingin aku sampaikan di video itu dan sesuai sama musiknya gitu, bahwa keresahan gitu terhadap keadaan tenaga kesehatan saat ini gitu loh, bahwa kadang-kadang orang ngelihatnya kita tuh super kuat gitu, super hebat gitu, terus kita tuh kayaknya di pandemi ini ada tanda kutip ada yang kontra sama kita nggak beres lah, kita saya bilang negatif lah gitu ya untuk beberapa orang. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya jadi seperti apa perjalanannya mereka yang berjuang, cara berjuang untuk menghadapi COVID ini seperti apa gitu, terus dan kisah hidup mereka untuk survive itu seperti apa gitu. Tapi di satu sisi orang awam juga pikirannya negatif, karena juga mereka mungkin juga tekanan-tekanan dari pandemi ini sendiri gitu ya. Dengan dari pandemi ini sendiri bikin mereka juga berpikiran negatif. Ya kan di kata-kata awal kan perjalanan setiap manusia itu nggak pernah sama, antara kamu yang lihatnya dari luar sama kita yang ada di dalam sana nggak sama. Terus dan berikan tempat untuk pemain sesuai kisahnya, ya kasih tempat gitu. Karena kadang-kadang orang yang menghujat itu bukan berarti mereka bermasalah sama kita, mungkin mereka bermasalah sama diri mereka sendiri gitu. Saya selalu sekarang berusaha untuk pikir kalau dia nggak spesifik ngomong nama saya nggak terlalu peduli lagi gitu. Karena kalau misalnya orang menghujat, ya mungkin juga mereka bukan masalah sama kita lagi, sama diri sendiri. Atau kalau dia nggak spesifik berhadapan dengan saya juga males. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau aku selalu ngedit videonya ngayalin lagunya dulu, baru aku ngedit videonya selalu menghayalkan lagunya dulu, baru mikirin konsep ceritanya, baru mikirkan kata-katanya apa yang disampaikan gitu. Jadi kayak mirip-mirip kayak bikin puisi versi aku ya. Kalau bikin puisi versi aku mikirin dulu ceritanya, terus aku mikirin kata-katanya. Terus setelah masuk VN, kalian udah pernah nyoba belum sih aplikasi VN? Jadi di aplikasi VN itu kalian pencetnya di plus ini, di plus ada plus di bawah, terus proyek baru. Nanti dari proyek baru kalian ambil beberapa video yang mau kalian add. Setelah kalian add videonya, baru kalian akan masuk di proyeknya. Nah, ketika masuk ke proyeknya itu udah gabungin video-video yang kalian add itu, kalian gabungkan. Di situ ada beberapa pilihan tulisan deh, aku gedein ya. Nah, ini ada pilihan. Nah, pilihan lajur ya, aku bilang lajur. Ada yang gambar musik nada, ada yang T itu untuk teks dan bawahnya untuk gambar. Aku termasuk amatir ya, jadi jangan terlalu ngerasa wow ya wow karena aku nggak bisa apa-apa sebelumnya. Nah, tinggal tambahin musiknya yang pernah aku simpen aku
aku taruh di situ teksnya, tinggal apa yang mau disampaikan kayak gitulah. Nanti kalau udah selesai tinggal disimpan. Kalau nggak simpan, udah selesai yang benar-benar final, baru pencet selesai, terus tinggal diatur videonya disimpan. Kalau udah disimpan, aku misalnya mau tambahin efek atau apa, misalnya itu di Instastory ya. Kalau misalnya video YouTube ya ternyata aku udah nggak pakai efek-efek ya, buat ngapain lagi di efek-efek. Udah syukur bikin udah bagus. Nah, kalau udah mau rencana bikin Instastory kan masih ada efek supaya menarik. Aku masuknya ke YouCut. YouCut itu ada plus baru, proyek baru lagi. Ambil video yang tadi disimpan di galeri dari VN itu kan aku simpannya nyampenya di galeri ya. Nah, videonya misalnya diambil, oke. Nah, tinggal pencet deh efek, macam-macam deh efek, mau dibikin apa aja terserah kalian lah, sesuai dengan imajinasi kalian. Begitulah. And the way for you to come back home. Don't say you'd rather be alone. I'm up at 2 a.m. and I swear I see your shape at the end of the bed. Don't close your eyes, my love. You can try to shut me